Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, mungkin kita pernah mendengar kisah tentang negeri kaum Sodom dan Gomorrah yang dihancurkan oleh Allah lantaran memiliki perilaku seksualitas yang menyimpang. Bahkan kisah ini sampai tertulis di dalam Al-Quran surat Hud. Diceritakan bahwa Nabi Lut diutus untuk memberikan petunjuk kepada umatnya. Akan tetapi umatnya ingkar sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menghukum negeri tersebut. Inilah deretan tempat yang pernah diajab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran diriwayatkan tentang sejumlah kaum yang dibinasakan oleh Allah karena perbuatan mereka yang suka bermaksiat dan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang tertulis dalam Al-Quran tersebut terbukti dengan ditemukannya jejak-jejak reruntuhan kaum-kaum tersebut. 1. Kota Pompei. Pompei merupakan salah satu kota maksiat yang ada di zaman Romawi kuno dan menjadi puing dekat kota Napoli yang saat ini terletak di kawasan Campania, Italia. Pompei dipercaya terkena azab dari Allah karena kota ini dikenal dengan kemerosotan moral di masa Kekaisaran Romawi. Bukan hanya itu saja, Pompei juga dikenal sebagai salah satu kota maksiat di dunia. Terkenal dengan perilaku seks menyimpang dan sangat marak mengumbar berbagai kegilaan dan kemewahan duniawi. Pergaulan bebas terjadi di kota ini, mulai dari lawan jenis dan sejenis yang nyaris jadi kebiasaan masyarakatnya. Kota ini hancur karena letusan Gunung Vesuvius pada 79 Masehi. Debu letusan gunung tersebut menimbun kota Pompei dan semua penghuninya terkubur sedalam beberapa meter sampai mengakibatkan kota ini hilang selama 1600 tahun sebelum ditemukan kembali secara tidak sengaja. Tampak ada jasad-jasad manusia yang diawetkan oleh abu letusan gunung dan berbagai bentuk. Setelah itu penggalian terus dilakukan di kota ini sampai memberikan pandangan yang sangat luar biasa tentang kehidupan sebuah kota di puncak kejayaan Kekaisaran Romawi. 2. Kota Sodom. Pernah mendengar kisah Nabi Lut? Menurut cerita yang beredar tentang perilaku yang menyimpang dari kaum Sodom dan Gomorrah dilaksanakan di kawasan Laut Mati. Ketika itu tempat tersebut dihujani dengan batu belerang yang panas dan terkubur selama ribuan tahun. Laut Mati sendiri adalah sebuah tempat paling rendah yang ada di muka bumi. Tingkat keasinan di Laut Mati bisa mencapai 28-35%, ketika laut yang lain hanya memiliki 3-6% saja. Laut ini berada di area lembah Yordan yang berbatasan langsung dengan Yordania dan Palestina. Para ahli mengatakan bahwa tahun 1800 sampai 2350 sebelum Masehi ada kehidupan di tempat tersebut. Para arkeolog juga mengatakan bahwa kehidupan itu mati karena gempa dan bebatuan yang menimpa mereka. 3. Negeri kaum Ad. Negeri kaum Ad adalah kota maksiat berikutnya yang berada di pegunungan Yaman. Tepatnya terletak di antara Amman dan Hadramaut, di wilayah daratan yang menjorok ke laut dengan nama Asyihir. Hampir seluruh kaum Samud, para penduduk Ad, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini karena mereka hanya mengikuti hawa nafsu saja dan tidak pernah merasakan kepuasan atas segala kemewahan dan kemegahan yang diperoleh. Karena itu mereka diazab oleh Allah dengan angin dingin yang sangat kencang. 4. Madain Saleh. Madain Saleh dihuni oleh sebuah kaum yang diazab suara keras sehingga para penduduknya mati bergelimpangan. Hal ini karena penduduk kota maksiat tersebut tidak mau meninggalkan kebiasaannya dalam menyembah berhala. Madain Saleh sendiri adalah sebuah kota kuno yang berada di bagian utara Hijaz. Zaman dahulu, kota tersebut dihuni oleh kaum Samud dan Nabatea, mulai dari zaman Nabi Nuh sampai zaman Nabi Musa. Tahun 2008, Madain Saleh ditetapkan menjadi situs warisan dunia pertama di Arab Saudi. 5. Bai'a. Bai'a seperti Las Vegas pada zaman Kekaisaran Romawi kuno dan dijuluki sebagai surga dunia. Sekitar 2000 tahun yang lalu,
Di sana kaum kaya dan berkuasa datang untuk memuaskan nafsu duniawi mereka. Orang kaya Romawi menghabiskan akhir mereka di kota tersebut dengan tujuan untuk berpesta pora. Mereka yang memiliki kantong tebal dan memiliki kekuasaan membangun villa mewah di sekitaran pantai, lengkap dengan spa dan kolam berlapis mozaik keramik yang berkilau untuk memanjakan hasrat terliar. Bahkan salah satu warga memerintahkan pembangunan Nifaham, monumen batu yang berbentuk mirip gua dan dipenuhi dengan patung marmer. Entah karena kutukan Tuhan atau kejadian alamiah, secara ilmu pengetahuan, kota maksiat ini sudah melewati berbagai perubahan, berbagai peristiwa vulkanik, permukaannya yang naik turun karena panas bumi yang gerak seismik, membuat kota yang satu ini sebagai besar wilayah yang terkubur di dalam laut sampai saat ini. 6. Laut Merah. Siapa yang tidak kenal dengan kisah Fir'aun? Seperti yang kita ketahui bahwa Fir'aun dan pasukannya diazab oleh Allah dengan cara ditenggelamkan di Laut Merah. Laut Merah sendiri menjadi saksi kekuasaan Allah dalam menyelamatkan Nabi Musa dari pasukan Fir'aun yang menjadi raja yang dolim. Bahkan sejumlah penemu membenarkan tentang kisah tersebut karena bentuk laut mati yang mirip seperti membelah lurus dan sudah ditemukan sejumlah bangkai kendaraan kuno yang ada di dasar laut itu. Sahabat yang beriman, itulah 6 deretan tempat yang pernah diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pembangkangan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, manusia tidak akan pernah luput dari salah dan dosa. Begitu pula dalam melakukan hal-hal yang memang berkaitan dengan keimanan, yang tadinya ingin meningkatkan kualitas iman, tapi karena mudahnya manusia itu untuk terperangkap ke jalan yang salah, maka malah kita mendapatkan kerusakan pada iman. Itulah hal yang paling berat dalam hidup kita. Hanya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan keringanan bagi setiap hambanya. Bila kita khilaf melakukan perkara yang dilarang oleh Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersiapkan penebusannya. Berikut ada 3 penebus jikalau sampai terjadi khilaf. Pertama, menyempurnakan wudhu ketika hawa sangat dingin. Artinya, seseorang yang dengan gigih melawan rasa dingin demi mengambil air wudhu yang akan dipergunakannya untuk beribadah, menunjukkan kegigihannya mengedepankan pengabdian kepada Allah mengalahkan kepentingannya sendiri. Bahkan rasa dingin yang menusuk tulangnya itu sama sekali tidak diindahkannya. Kedua, melangkahkan kaki untuk sholat berjamaah. Artinya, menyengaja dengan niat penuh melaksanakan sholat jamaah. Sesungguhnya sholat jamaah itu keutamaannya 27 kali dibanding dengan sholat sendiri. Begitu pentingnya posisi sholat berjamaah hingga Allah menjanjikan fadilah yang sangat tinggi. Karena sholat berjamaah yang pada dasarnya merupakan urusannya dengan Allah ternyata mengandung hikmah yang sangat luas. Di antaranya dengan sholat berjamaah seseorang akan berjumpa dengan sesama muslim lain yang memungkinkan terjalinnya silaturahmi antar mereka. Selain itu, sholat berjamaah juga dapat menjadi tanda syiar dan kokoh agama Islam, sehingga pemeluk agama lain akan merasa kagum dengan solidaritas dan ketaatan umat muslim yang selalu berkumpul 5 kali dalam sehari. Ketiga, sengaja menunggu waktu sholat ketika telah usai melaksanakan sholat. Dan yang terakhir adalah menunggu waktu sholat tiba setelah melakukan sholat. Maksudnya adalah ketika seseorang usai dengan sholat maghrib, lalu tidak menggeser diri dari masjid atau musola dengan tujuan menunggu sholat isya. Maka itu adalah bukti pengorbanan seseorang untuk mengutamakan urusan ibadah di atas urusan lainnya. Artinya dengan menunggu waktu sholat selanjutnya, seseorang berarti menghentikan kegiatan lainnya dan segala urusannya hanya untuk menghadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang beriman, sebesar-besarnya dosa manusia apabila dia mau bersungguh-sungguh untuk bertaubat nasuha kepada Allah, maka Allah Ta'ala pasti akan mengampuni dosa-dosa yang telah diperbuatnya. Dan semoga Allah Ta'ala tidak henti-hentinya mencurahkan rahmat serta salamnya kepada kita semua. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.
walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.